Menjelang hari raya Kurban, semua berlomba-lomba mencari berkah. Tapi tak semua berkah dicari dengan cara yang halal. Di balik senyum seorang pedagang, kadang tersembunyi kerakusan yang menusuk lebih tajam dari pisau dagangannya. Nah ini Bu, pas 1 kilo ya. Berasnya pulen, wangi, cocok buat sahur dan juga buka puasa. Tapi harganya naik ya Pak. Minggu lalu saya masih beli 12.000. Sekarang 20.000. Ya Bu, saya juga bingung. Barangnya langka sekarang. Saya aja susah payah ngedapetin dari luar kota. Setelah pembeli pergi, wajah Pak Anwar berubah. Ia mengumumkan sinis sambil memasukkan uang ke dalam laci. Beli cuma sekilo, cerewetnya kayak borong 1 truk. Emak-emak zaman sekarang ya otaknya dagang tapi dompetnya tipis. Pak Karyo, saya semalam ke gudang langganan, tapi kata mereka berasnya udah dikunci, nggak bisa ditebus. Katanya semua udah dipesan sama pembeli besar. Dikunci. Lah kita ini pelanggan tetap loh Bu, kok malah gak dikasih jatah? Gimana kita mau jualan? Saya bahkan sampai nawarin bayar di muka, tapi tetap aja ditolak. Katanya udah disuruh tahan sama bos besar mereka. Wah, saya juga dengar kabar begitu Bu Rini, Pak Karyo. Tapi ya mau gimana ya, ini memang musim pacaklik, harga-harga naik, stok turun. Mungkin memang karena cuaca juga kali ya. Tapi ini gak masuk akal Pak. Biasanya masih bisa ngambil barang walau mahal, sekarang malah kosong semua. Apa jangan-jangan ada yang sengaja borong semua stok dari gudang, biar kita pedagang kecil nggak bisa jualan? Bu Rini, di dunia dagang itu siapa cepat dia dapat. Kita gak bisa menyalahkan siapa-siapa. Mungkin ya, emang ada yang modalnya gede, jadi bisa ambil banyak. Tapi ya sudahlah, kita serahkan saja rezeki ke yang di atas aja. Pak Anwar berbalik dan pergi, tapi begitu menjauh dari mereka, wajahnya berubah menjadi licik. Ia berjalan cepat ke arah belakang pasar dan mengeluarkan sebuah ponsel. Halo bro, distributor udah aman kan? Barang jangan dijual ke yang lain dulu ya, gue borong semua. Siap bro, aman. Pokoknya semua pasokan barang sudah gua amanin semua buat elo. Mantap, itu baru yang namanya rekan bisnis cuy. Sendiri tahu kan, kelangkaan itu ibarat emas. Orang lapar bakal rela bayar berapapun untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan dengan begitu kita akan jadi kaya raya. Di malam harinya, barang pesanan Pak Tarman pun datang. Pak Tarman menyambut barang dagangannya itu dengan penuh bahagia. 5 ton udah gua sisain, 5 ton udah gua sisihin di belakang. Gue bilang aja ke bos dikirim keluar kota, aman. Bagus, lo dapat bagian, gue dapat untung. Kali ini kita pesta. Pedagang kecil biar mereka nangis sekalian. Uang lebih penting daripada kasihan, lagi pula bisnis ya bisnis bang. Keesokan harinya suasana menjadi kacau. Harga beras melonjak dengan sangat drastis. Ibu-ibu mengeluh, sebagian hanya bisa menatap karung beras dengan pandangan manar. Pak, masa segini 40.000? Bisanya kan saya cukup beres setengahnya. Aduh Bu, saya juga bingung. Ini saya jual rugi sebenarnya. Kalau gak percaya coba cari ke lapak lain aja deh. Warga menunduk pasrah dan tetap membeli, antrian makin panjang. Pak Anwar tersenyum dengan sangat lebar. Orang lapar itu gak punya pilihan, mau nangis, marah, tetap harus beli. Gua gak salah, gua cuma pinter pakai momen aja. Loh. Aduh, bau asam. Buburnya udah basi. Ya Allah, padahal ini baru dimasak subuh tadi. Tapi gimana ini nak? Kalau bubur ini gak laku, gimana aku bisa beli obat buat kamu? Anwar, saya mau beli 5 liter aja buat jualan bubur. Tapi harganya kok sekarang naik jadi 18.000 ya? Biasanya kan cuma 10.000. Mau murah? Ya belinya langsung ke petani Bu.
Di pasar begini harganya memang naik. Ya mau nggak mau ya harus bayar segitu. Kalau nggak ya nggak dapat barang cepat. Iya sih Pak, cuman saya ini cuman ibu tunggal, anak saya sakit, duitnya juga pas-pasan. Kalau harganya mahal begini, gimana saya bisa bertahan jualan? Sudah Bu Nurlela, ya sudah Bu Nurlela, saya kasih ini, tapi jangan sampai minta harga lagi. Kalau nggak cocok cari supplier lain aja. Saya tuh nggak bisa nolong terus-terusan loh. Terima kasih ya Pak, terima kasih Pak Anwar. Saya terima demi anak saya. Ya Allah, aku harus gimana ini? Rifki harus minum obat, aku harus dapat uang, tapi daganganku ditolak semua. Oh, aku sakit banget. Boleh aku buka puasaku? Aku gak kuat, Bu. Iya nak, kamu boleh buka. Allah Maha Pengasih, Dia tahu kamu sedang diuji. Kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Aku mau sehat, Bu, supaya bisa main lagi sama teman-teman. Insya Allah nak, ibu juga berdoa agar kamu kuat dan cepat sembuh. Hidup ini soal siapa yang lebih pintar ambil peluang. Asal kamu tahu cara mainnya aja. Betul, Pak Anwar. Kalau nggak jeli ya kelabakan sendiri. Untung besar, masa sih rugi? Kita untung dari bisnis yang banyak orang takut masukin modal. Yang penting hasilnya di tangan. Halal atau tidak itu urusan belakang aja deh. Tapi Pak, jangan sampai nanti ada masalah ya kalau ketahuan. Ah, jangan lebay. Dunia ini keras Bu. Kalau mau selamat ya harus pintar cari celah. Di malam harinya, pertanda atas tindakan Pak Anwar mulai datang menghampirinya. Tolong, lepaskan aku. Ini cuma bisnis, ini cuma strategi usaha. Jangan tarik aku ke dalam ini. Harga tangismu, kau akan membayarnya dengan nyawamu sendiri. Jangan kau kira bisa lepas dari dosa dan derita yang kau buat. Tangan-tangan itu semakin kuat mencengkram menarik Pak Anwar ke dalam tanah hitam pekat. Ia menjerit kesakitan dan ketakutan. Astagfirullahaladzim. Apa ini pertanda apa ya? Mimpi buruk, tapi kok terasa nyata sekali. Aku harus tenang, jangan panik. Ini cuma mimpi aja. Siapa yang sedang main-main dengan aku di tengah malam begini? Kumohon hentikan. Aku bukan orang jahat, aku cuma mencari rezeki. Mau, saya nggak kuat bau ini. Bau apa ya? Bau pantai. Busuk sekali. Ini beras impor. Aku baru saja terima semalam. Saya semalam lihat, Mak, ada perempuan duduk di pojok toko. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dia nangis tapi tak mau aku dekati. Saya juga lihat dia, Mak. Dia selalu muncul diam-diam dari balik rak gula. Aku coba dekati tapi dia hilang begitu aja. Udah. Jangan percaya omong kosong itu. Itu cuma bikin kita itu tambah parno. Fokus saja. Jangan buang waktu buat hal-hal yang gaib. Tapi Pak, saya nggak kuat. Saya sudah nggak kuat lagi kerja bareng Bapak di sini. Saya takut. Satu persatu pegawai mulai pergi meninggalkan toko. Pak Anwar terdiam, berdiri sendirian di tengah tumpukan karung beras yang berbau busuk. Apa ini benar-benar nyata? Siapa perempuan itu ya? Kumohon hentikan semua ini. Aku cuma mau hidup tenang dan mencari nafkah yang halal. Kenapa kamu itu menghantuiku? Apa aku salah? Pak Anwar, kami hanya ingin sepotong nasi yang layak. Kami tidak minta lebih, hanya sepotong nasi untuk anak-anak kami yang kelaparan. Kenapa hargamu kau naikkan sama pemilik kami? Kenapa kau buat kami menangis di sudut pasar? Bubur Mama sudah basi, kami nggak sanggup menahan lapar, Pak. Perut kami kosong, dan kami hanya berharap belas kasihan kamu, Pak. Tidak. Ini semua cuma mimpi buruk. Ini hanya angan-angan jahat yang masuk ke kepalaku.
Aku gak mau bermaksud menyakiti siapapun. Aku hanya berusaha bertahan. Bertahan dengan mengorbankan kami. Harga setinggi langit. Kami yang menderita. Tapi kau hidup kenyang dengan dosa yang kau tabur. Oh, pergi kalian, pergi. Kenapa kalian itu masih di sini? Kenapa kalian itu terus menghantuiku? Pergi dari sini, pergi dari hidupku. Tiba-tiba bagian langit yang ditopang kayu runtuh. Pak Anwar terjatuh keras ke bawah dengan suara benturan yang sangat menyakitkan. Dokter, tangan saya kenapa saya itu nggak bisa gerak, dok? Tolong saya, dok. Secara medis, saraf Bapak sehat. Tidak ada cedera pada tulang belakang, tidak ada pendarahan internal. Kami tidak menemukan penyebab fisik yang bisa menjelaskan kelumpuhan ini. Ini sangat aneh. Kalau ini bukan masalah medis, maka apa ini, dok? Apakah ini azab, hukuman atas semua dosa-dosa saya? Beberapa minggu kemudian, Anis, kamu mau kemana? Kenapa kamu begitu cepat ambil keputusan? Aku sudah terlalu lama bertahan, Mas. Anak kita, mereka jadi bahan omongan. Setiap hari mereka dihina, dipanggil anak penipu pasar. Rumah ini bukan lagi tempat kita pulang. Ini jadi penjara dosa dan kesedihan. Jangan tinggalkan aku, Nis. Aku cuma punya kamu ya. Aku cuma punya kamu dan juga anak-anak. Aku janji akan berubah. Aku akan bertobat, Nis. Kalau kamu benar-benar takut kehilangan kami, Mas, jangan kau ulangi lagi semua kebohongan dan kejahatanmu itu. Jangan buat kami menderita lagi, karena luka yang kamu buat terlalu dalam buat kami. Berita duka datang dari kecelakaan tragis seorang perempuan penjual bubur terkenal, Bu Nurlela, ibu tunggal yang gigih membesarkan anaknya, Rifki, kini meninggal dunia dalam keadaan mengemaskan. Bu Nurlela, tidak, jangan seperti ini. Apa ini? Jadi yang kemarin selalu menteror aku itu dan menghantui itu ternyata arwahnya Bu Nurlela. Astagfirullahaladzim, Tuhan, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Apa ini balasan Tuhan atas semua kelakuanku? tiba-tiba Pak Anwar mengalami sesak yang sangat hebat. Dia terjatuh dan meninggal dunia tanpa ada yang menolongnya. Keluarganya gak ada yang datang, katanya sudah pisah, gak ada yang peduli. Waduh, warga udah sepakat kita gak mau ada yang ngurusin jenazahnya. Dia meninggal dengan dosa, bawa kutukan buat kampung kita. Waktu hidup aja dia nindas, ngasih harga ke semuanya, bikin banyak orang kelaparan. Masa waktu mati masih mau kita hormatin? Anak kita jangan sampai jadi najis. Kalau sampai kubur di sini, siapa yang mau tinggal di kampung ini? Kalian dengar gak? Konon katanya orang yang mati dengan hati penuh dosa itu arwahnya gak tenang. Itu karena mereka memang pantas kena azab. Kita hanya jalankan amanah menjaga kampung. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, walaupun kita tahu itu tidak mudah. Ini pertama kali aku harus menguburkan orang yang benar-benar ditolak seluruh kampungnya. Rasanya berat sekali, seperti mengubur dosa besar. Dia sudah hancurkan banyak keluarga dengan keserakahannya. Kalau kita ikut menolak, semoga jadi peringatan buat yang lain. Beberapa hari kemudian, beberapa anak muda lewat di dekat makam Pak Anwar. Mereka menyalakan senter, wajah penuh rasa takut dan penasaran. Itu kuburan Pak Anwar kan? Katanya yang dulu paling kejam di kampung ini. Iya, tapi bau aneh banget ya, bau busuk. Kayak bau bangkai yang lama membusuk. Kalian dengar gak suara itu? Kayak ada yang minta tolong dari dalam tanah. Ampun, aku lapar. Tolong, lapar aku, tolong. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Jangan sampai kita kena azab juga. Mereka lari kemudian terbirit-birit meninggalkan makam dalam kegelapan yang sunyi dan angin dingin yang berhembus. Keesokan harinya warga berkumpul di balai desa membicarakan kejadian aneh di sekitar makamnya Pak Anwar dengan nada waspada dan penuh ketakutan. Aku dengar suara nangis di dalam tanah malam itu. Dari malam ke malam makin keras. Kuburannya malah terasa panas.
sampai rumput di sekitarnya nggak mau tumbuh. Aneh banget. Kalian jangan lupa, ini akibat dari perbuatan Pak Anwar selama ini. Orang yang hidupnya penuh ketamaan, akhir hidupnya pun menderita. Inilah akhirnya kita cuma manusia biasa yang harus menerima takdir. Tanah pun menolak jasadnya, bahkan setelah dia tiada. Azab tak selalu datang dalam bentuk yang nyata, tapi dendam dan juga luka mereka yang tertindas akan terus menggelora. Jangan pernah jadikan perut orang lain sebagai tangga untuk memanjat kekayaanmu. Sebab ketika mereka lapar dan terhina, langit tak pernah lupa. Ia mencatat setiap air mata dan balasannya bisa datang kapan saja, bahkan saat kau sudah terkubur dalam tanah.